haram, nggak dimakan orang. Nggak tahu haram apa nggak dimakan orang nggak sih? Ada orang makan gagak. Kan burung. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Buru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, ada yang rindu kita. Hari ini bolehlah ya kan tengok si Oyen nih tidur di atas meja nih kan. Beberapa hari tak nampak ya kan sebab kita busy dekat luar. So hari ini bolehlah tengok si Oyen tidur terlena dekat sini sambil mendengar saya merepek ya kan. Oke, jadi video hari ini saya akan membuat reaction sesuai dengan request ya. Saya akan buat satu reaction dari video YouTuber Indonesia ya. Pastinya para subscriber Buru Naga ini pun dah kenal lah siapa beliau. Beliau ini juga cukup dikenal di Malaysia ini dan juga beliau pernah datang ya melancong ke Malaysia dan juga saya pernah bertemu dengan beliau. Oke, pasti adalah yang sudah tahu kan, beliau adalah Abang Fikri. Jadi beliau ya mempunyai satu video menceritakan culture shocknya sewaktu di Malaysia ini. Jadi kita akan dengar lah ya apa saja yang membuat dia shock semasa di Malaysia ini. Tanpa membuang masa, kita langsung saja buat reaction. Jom tonton bersama-sama. Yang belum subscribe, tolong di subscribe ya channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kita akan melanjutkan culture shock bagian kedua yang pertama. Oh, ini bagian kedua ya. Tentang perbedaan waktu. Yang kedua ini ada sesuatu yang mungkin pernah kalian dengar juga ya di YouTube dan saya juga pernah dengar di YouTube, pernah lihat beberapa video tentang masalah ini, yaitu tentang tidak ada klakson. Ini yang pertama. Sebenarnya bukan tidak ada klakson ya, tapi ada. Nyaris tidak ada gitu, nyaris atau hampir tidak terdengar klakson di Malaysia itu gitu. Nah, tadinya saya berpikir guys, apakah di setiap mobil atau kereta di Malaysia ini tidak ada klaksonnya gitu, nggak ada klaksonnya, atau mungkin mereka hanya tidak terbiasa saja menggunakan klakson gitu. Sampai akhirnya saya memiliki kesimpulan bahwa mereka hanya tidak terbiasa guys. Mungkin di sana itu memakai klakson itu dianggap tidak sopan mungkin ya. Saya nggak tahu juga guys, saya nggak tahu. Tapi mungkin pada situasi tertentu klakson itu dipakai juga ya, seperti misalkan untuk memanggil orang atau ketika ada orang yang kenal, titit, hai gitu, seperti itu. Mungkin ada beberapa situasi mungkin yang dipakai juga. Tapi selama saya di Malaysia memang bunyi klakson ini bisa dihitung oleh jari gitu guys. Karena memang saking jarang. Hampir tidak pernah didengar gitu. Sebenarnya ada baik dan buruknya juga ya tentang hal ini. Baiknya mungkin kita ketika ada di pinggir jalan itu kita nggak kagetan, nggak jantungan gitu kan. Kalian ngebayang sendiri guys, kalau lori itu, kalau truk kan klaksonnya kayak boleh copot jantung ya kan, membuat jantung gitu kagetan kaget gitu. Dan mungkin itu baiknya, banyak baiknya juga gitu. Tapi ada sisi buruknya juga, dan ini pernah saya alami ketika saya berada di Berjaya Hotel di hari kedua atau di hari pertama saya lupa. Saya waktu itu sedang mencari barang di KK Mart. Ketika saya ingin nyebrang jalan, pada saat itu memang jalanan agak sepi. Saya ingin menyeberang karena tidak ada mobil kan, saya nyebrang dengan santai jalan. Tapi saya mendengar dari sebelah kiri itu ada suara mobil yang laju sangat ngebut gitu guys. Nah, ketika saya melihat itu, saya langsung mempercepat lari saya gitu guys, untuk langsung menyeberang jalan. Nah, saya berpikir guys, ini orang kenapa nggak tekan klaksonnya gitu kan? Kalau saya pribadi guys ya, kalau saya berkendara mobil, saya setiap ada belokan atau mungkin ada yang mau nyebrang, itu saya selalu tekan klakson.
agar memberitahu orang itu sini ada mobil nih, jangan dulu nyebrang gitu. Saya justru lebih sering pakai klakson, pakai mobil motor tuh pakai klakson. Oke. Di jalan raya, di jalan desa, ketika ada anak-anak di pinggir, walaupun di pinggir ya, di pinggir itu sedang Pinggir bermain, jalan gitu. saya selalu tekan klakson, tin 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 tin, memberitahu sini ada mobil, sini ada motor, jangan nyebrang, jangan apa, seperti itu. Sebentar pemirsa. Untuk klakson ini ya kan saya kasih tahu ya. Kalau klakson ini ada sih digunakan seperti Bang Fikri tadi jelaskan, ada, bukan nggak ada tapi jarang. Jadi udah banyak sangat ya, saya juga explain kalau bunyikan klakson di sini boleh mengakibatkan begado pemirsa ya. Tapi ya seperti yang kita tahu juga, untuk di Malaysia ini kalau kita nak melintas macam nak menyeberang macam tuh, cukup gunakan the power of hand saja ya untuk memberi isyarat bahwasanya kita minta laluan, dan si pengendara itu biasanya juga memberikan laluan pada kita macam tuh, kita dibagi melintas macam tuh. Lepas tuh kalau di sini kan selalunya diwajibkan kalau melintas itu ya gunakanlah zebra cross ya kan, agar kita lebih safety lagi mau melintas di mana saja, bukan asal-asalan. Kalaupun kita mau melintas di mana saja tuh ya harus hati-hati sih sebenarnya, karena di sini memang diakui ya orang bawa kendaraan itu sangat ngebut ya kan, laju, karena ya kita tahu ya jalanannya lebar-lebar begitu kan. Oke, kita lanjut ya. Burung gagak. Selanjutnya adalah gagak guys, burung gagak ya. Di Malaysia ini saya agak kaget memang, tapi saya ngeh burung gagak ini setelah beberapa hari sih sebenarnya. Tidak hari pertama, hari kedua tuh enggak terlalu ngeh saya ada banyak gagak di Malaysia. Terus ketika di Melaka baru saya ngeh, ternyata gagak nih saya temui banyak juga gitu di Malaysia. Padahal kalau di Indonesia guys, itu kalau kita mendengar suara Mitos burung gagak kayaknya ya, mitos. itu diidentikan dengan ada orang yang meninggal pada saat itu ketika ada suara burung gagak gitu guys. Saya nggak habis pikir ini kalau di Malaysia berarti setiap saat saya harus bilang innalillahi ini wa inna ilaihi rajiun gitu guys. Aduh, ternyata memang di sana katanya burung itu salah satu hewan yang dilindungi ya. Ada undang-undangnya, tidak boleh diburu, dibunuh seenaknya, dipelihara, harus ada izinnya kalau ada dipelihara. Baru tahu. Bahkan saya sempat bilang gitu guys Saya kepada baru tahu Bang Dar itu, Bang Dar, ini Bang Dar pernah makan ini, kalau dimakan ini seperti apa rasanya Makan burung gagak? Gagak ini guys. Saya memang nggak tahu guys, burung gagak itu ternyata memang haram ya, haram nggak boleh karena kebiasaannya memang makan bangkai ternyata ya, makan burung ya, makan ini lagi gitu. Dan itu nggak boleh. Dan saya tanya gitu, Bang Dar, rasanya seperti apa ya Bang Dar ini burung gagak ini? Dan dia malah ketawa guys. Dia malah, itu bagus Fik buat kamu bikin konten orang Indonesia di Malaysia makan burung gagak gitu. Itu mungkin akan meledak di Malaysia. Emang di Indonesia makan burung gagak ya? Tapi apa-apa pun mesti mulai dari Tapi memang jarang kalau di Indonesia. Kita usaha. Tapi tak tahu guys aku, emang haram ya? Kan haram, nggak dimakan orang. Nggak tahu haram apa nggak dimakan orang aja. Ada orang makan gagak. Kan burung dia. Ya, burung, Masa di Indonesia ada makan burung gagak? Emang bangke? Oh, Ini macam ada kok. Di sini juga ada ya makan burung gagak. Ada plan makan burung gagak Bang Fikri. Agak-agak lah. Dan ada yang bilang juga dari kalian bahwa memang gagak itu tadinya dibawa oleh orang-orang Inggris ya. Orang-orang Inggris dibawa ke Malaysia gitu, dan akhirnya karena mungkin di sana di Malaysia tidak dibunuh, tidak Jadi berkembang ditangkap, biak ya. tidak dimakan juga. Ya mungkin gagak di sana jadi banyak. Di mana-mana guys, di Shah Alam saya dengar suara gagak. Seperti itu. Ngam Terus bunyinya. di Melaka saya dengar suara gagak. Dan beberapa hari saya mulai terbiasa ya. Tapi Mana-mana sih kalau di saya sini. tangkap sulit juga ternyata guys, ditangkap. Nah di Malaysia ini banyak burung guys ya. Aku lihat juga di Alam itu di kota malahan ada burung kayak burung puyuh itu, aku mau tangkap. Burung apa gitu, aku mau tangkap susah juga. Kalau kita burung Dan perkutut terus ya ada ini ya burung kan. beo juga, Kalau ada dekat burung. Indonesia Tapi kalau di Indonesia itu burung-burung itu guys dipelihara, dia dikandangin gitu. Sayang sekali nggak bisa dibawa ke Indonesia itu. Oke, kipas angin. Nah, yang selanjutnya adalah kipas angin.
Nah, ini kipas angin ini saya nggak tahu guys ya. Saya pernah bilang di Kuala Lumpur itu panas. Wajar lah kalau di Kuala Lumpur itu banyak kipas angin. Di setiap rumah tuh ada kipas angin. Tapi saya lari ke Melaka, di Saalan. Itu semua rumah itu hampir di setiap ruangan itu ada kipas guys di atasnya. Kenapa guys ya? Padahal kalau bisa dibilang panas ya, panasnya seperti Jakarta, Bu. Di Jakarta ya panas gitu tapi Mana lebih kalau panas ini kok ya, Jakarta di sama Melaka setiap ya? negeri itu ada kipas anginnya di atasnya. Aircon juga ada guys, aircon ada, ditambah ada kipas lagi. Ini apakah memang alasannya karena panas atau karena apa? Saya nggak tahu guys ya. Mungkin kalian bisa kasih tahu ke saya, apa mungkin karena panas atau mungkin karena ada faktor lain selain panas tadi. Tapi yang pasti di setiap ruangan itu baik hotel, rumah yang saya temui itu pasti ada kipas angin di atasnya. Di atas guys ya, bukan di bawah yang ditempel atau yang di stand itu enggak. Jadi di atasnya ada kipas angin. Bentar pemirsa. Jadi kalau kipas angin ini sebenarnya sih ada satu pertanyaan juga ya dari saya kan. Kalau dulu waktu first time ya saya datang ke Malaysia ini kan, saya tuh macam agak pelik juga kan. Di mana-mana tuh ada kipas, lagi-lagi kipas ceiling kan, kipas di dinding macam itu kan. Kipas dinding, kipas ceiling macam itu. Kalau di kampung, kalau di Indonesia itu sepanas apapun orang masih tahan macam itu. Tapi kenapa waktu orang datang ke Malaysia ini ya, especially orang Indonesia macam Bang Fikri yang first time macam saya juga kan, langsung rasanya cuacanya tuh beda gitu kan. Padahal kayaknya sama aja sih panasnya kan. Kalau di Indonesia sana walaupun cuacanya panas tapi masih boleh tahan macam tuh, nggak perlu pakai kipas. Tapi kalau di sini ya, aduh, mau nonton TV aja harus pakai kipas, betul tak? Kenapa ya? Apa cuacanya memang lebih panas ini atau macam di sana lebih agak lumayan ya nggak panas sangat macam tuh? Nah ini juga jadi pertanyaan dari saya. Semoga pemirsa boleh jawab ya. Oke, kita lanjut ya. Lalu culture shock yang lain adalah 3 pin, ada Charger pin atau saklar atau plug yang ada di Malaysia itu dia menggunakan 3 pin, bukan 2 pin. Ini agak membuat saya ketar-ketir di hari pertama ketika saya mau mengirim video. Waduh, ini semua colokan ini kok 3 pin seperti ini gitu, nggak ada yang 2 pin gitu. Ada yang 2 pin tuh dipaksain gitu. Jadi dia harusnya kayak gini, jadi lebar kayak gini, jadi patah gitu guys. Dan itu cukup membuat saya kaget juga di hari pertama. Itu kaget shock yang pertama yang saya temui itu. KTP bisa bayar tol. Oke. Lalu selanjutnya IC kalau KTP di sana itu kita di ternyata sini bisa IC, pakai sana untuk KTP. bayar tol. Kartu Saya baru tanda tahu penduduk. ya, karena berapa kali saya lewat jalan tol dan saya baru tahu bahwa memang KTP di sana bisa diisi kayak GoPay gitu, kayak bisa diisi kayak debit, itu bisa KTP di sana. Ini mungkin bisa jadi ide yang bagus juga ya kalau di Indonesia diterapkan gitu guys. Kenapa enggak gitu kan, kalau mungkin ada teknologinya. Belum ada ya di Indonesia kan ya? Indonesia juga udah ada chips kan. Nah, pakai kayak itu menurut saya ide yang bagus juga gitu. Motor ngebut. Selanjutnya adalah motor guys, motor kencang. Ini di jalan tol itu kan ada satu jalur khusus di sebelah kiri untuk motor kan. Itu saya kaget setiap kali ada motor, itu motornya ngebut-ngebut guys. Ngebut-ngebutnya itu lebih parah dari di Indonesia. Karena mungkin kan jalannya luas gitu kan, nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada motor yang macet. Itu motornya buang ngebut semua guys. Ngebut semua. Itu saya kaget banget di sana, ternyata pengendara motornya lebih barbar dari Indonesia kata saya guys. Lebih barbar di sana. Mungkin di Indonesia karena mungkin jalanan selalu padat gitu kan, selalu gimana, jadi nggak terlalu ngebut banget gitu. Nggak, maksudnya memang ada yang ngebut ada gitu. Tapi ini beda karena ini di jalan tol dan ngebutnya nggak 1-2 orang gitu kan. Semua motor lewatan itu ngebut semua. Udah terbiasa kali ya kan. Itu cukup biasa. Membuat saya kaget juga guys. Apalagi yang exhaustnya, yang suaranya yang menggelegar itu buat bisa ketar-ketir lah. Membuat kuping kita terganggu juga guys. Jadi sebenarnya buruknya di sana nggak ada horn, nggak ada klakson, tapi suara motor berdesing-desing ada juga guys. Ada juga ya. Tapi saya harus tegaskan kepada kalian semua bahwa ini bukan membandingkan satu dengan yang lain. Masing-masing itu memiliki karakteristiknya tersendiri. Jadi yang satu bagus itu belum tentu yang bagus untuk yang lain. Yang satu cocok belum tentu cocok untuk yang lain. Oke, sekian dulu mungkin guys.
Oke, itu dia pemirsa ya, culture shock yang dialami Bang Fikri mengenai kepala plak ya, macam untuk charger handphone begitu ataupun elektronik lainnya itu. Kalau di Malaysia memang kepala 3 itu function dia supaya untuk menghambat atau jangan sampai ada korslet begitu kan. Nah, jadi kalau untuk di Indonesia juga sudah ada sebenarnya sih ya untuk penghubung ya. Kalau kita bawa alat elektronik dari Malaysia ini ke Indonesia sudah ada alat penghubungnya itu begitu. Jadi bisa kepala 2 begitu. Tapi kalau di Malaysia ini juga ada dijual itu kayak dia alat ya warna-warni begitu. Itu kakinya 2, nanti kita colokin aja ya kan. Nah, bisa masuk begitu alat-alat yang elektronik yang kita bawa dari Indonesia itu kayak kepala charger gitu kan, dari Indonesia kan kebanyakannya ya, majoritinya kan kakinya kan 2 begitu. Nah, bisa di sini bisa dipakai begitu kan. Dan untuk laluan sepeda motor itu kalau di jalan tol itu memang sudah dikasih ya laluan sendiri-sendiri gitu. Jadi laluan untuk pengendara motorsikal itu memang sebelah kiri ya, sekali dengan dekat dengan laluan emergency ya kan. Yang sebelah kiri itu untuk kendaraan yang slow ya, yang tengah itu kan biasanya untuk yang sedang-sedang bawa kelajuan. Nah, yang sebelah kanan, laluan kanan itu untuk orang yang mau laju begitu. Jadi yang untuk laluan sepeda motor ini, kereta atau mobil tidak boleh lalu di situ. Jadi ya bebas mereka mau pakai, mau ngebut-ngebut, asalkan ya jaga keselamatan masing-masing sih sebenarnya ya kan. Oke, jadi itulah menurut Bang Fikri ya culture shock yang dialaminya di Malaysia ini ya kan. Banyak sekali yang dia buat pengalaman dia menjadi seperti wah kayak ketar-ketir tadi gitu kan. Oh ya, kalau burung gagak itu di Indonesia dimakan ya? Apa di Malaysia ini juga ada yang makan burung gagak begitu? Saya kurang tahu tuh. Jadi macam penjelasan Bang Fikri tadi, kalau di Indonesia itu burung gagak tuh jarang ya, dan di Malaysia ini banyak sekali burung gagak. Karena itu juga dilindungi begitu, bukan suka-suka untuk memburu ya di Malaysia ini ya. Ada beberapa hewan yang dilindungi oleh undang-undang, jadi bukan asal tembak-tembak aja ya kan. Oh, jadi begitulah, saya juga baru tahu ini ya kan kalau nggak ngelihat videonya Bang Fikri ini. Terima kasih lah atas informasinya ya Bang Fikri. Jadi begitu saja ya pemirsa untuk di video kali ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye-bye.